Di sebuah masa yang penuh perjuangan, jauh sebelum nama pondok pesantren Suryalaya bersinar seperti sekarang, ada seorang ulama harismatik yang menapaki jalan ilmu dan riyadah dengan keteguhan hati. Beliau adalah Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, yang kelak lebih dikenal sebagai Abah Sepuh. Dalam pencariannya akan ilmu dan berkah spiritual, Abah Sepuh mendapatkan sebuah tugas dari gurunya, Syekh Tolhah Kalisapu dari Cirebon. Tugas itu bukan sembarang tugas, melainkan perjalanan suci untuk menimba ilmu langsung dari seorang ulama besar di Madura, Syekh Khalil Bangkalan. Namun, perjalanan itu tidaklah mudah. Bersama 11 murid lainnya, Abah Sepuh harus berjalan kaki melintasi daerah-daerah yang belum banyak disentuh peradaban. Salah satunya adalah hutan lebat bernama Alas Loban. Senja turun, membalut hutan dalam keheningan yang hanya dipecah oleh desir angin dan suara hewan malam. Dalam kegelapan yang mulai menyelimuti, mereka menemukan sebuah masjid kecil. Di dalamnya, seorang imam tua berdiri tegak, siap memimpin syalat maghrib. Para musafir itu pun bergegas membentuk saf, namun sesuatu yang ganjil terjadi. Saat membaca niyat, sang imam mengucapkan kalimat yang aneh, mencampurkan bacaan syalat dengan kata-kata yang tak biasa. Sebagian besar murid Abah Sepuh gemetar dan merasa ada yang tidak beres. Mereka pun memilih mundur, meninggalkan syalat dan kembali ke Cirebon. Hanya satu orang yang tetap berdiri teguh dalam barisan, mengikuti syalat tanpa ragu Abah Sepuh. Usai syalat, sang imam tersenyum dan berkata, "Sampaian insya Allah berhasil." Kata-kata itu menggema dalam hati Abah Sepuh, seolah menjadi pertanda bahwa perjalanan ini bukan hanya ujian fisik, tetapi juga ujian keyakinan. Akhirnya, setelah melewati berbagai rintangan, Abah Sepuh tiba di Bangkalan dan bertemu dengan Syekh Khalil. Tak butuh waktu lama, sang guru mengijazahkan kepadanya sebuah syalawat yang memiliki kekuatan luar biasa, syalawat Bani Hashim. Saat kembali ke Cirebon, keajaiban pun terjadi. Syekh Khalil mengantar Abah Sepuh ke tepi pantai dan memberinya sebuah perahu kecil. Namun, di sana tak ada pendayung, bahkan dayung pun tak terlihat. Dengan keyakinan penuh, Abah Sepuh membaca syalawat Bani Hashim. Tiba-tiba, perahu bergetar dan bergerak sendiri, melesat menembus ombak menuju pantai Cirebon. Kisah ini menjadi bukti nyata bahwa syalawat bukan sekadar untaian doa, tetapi juga memiliki kekuatan yang mampu menembus batas logika. Sejak saat itu, syalawat Bani Hashim menjadi amalan yang diwariskan kepada generasi penerus, termasuk kepada putra beliau, Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin atau yang lebih dikenal sebagai Abah Anom. Di kalangan Ikhwan Tikien Suryalaya, syalawat ini bukan hanya bacaan biasa, tetapi kunci pembuka keberkahan. Sebab, sebagaimana yang diajarkan para mursyid, ketika dunia terasa sempit dan beban hidup terasa berat, memperbanyak syalawat Bani Hashim adalah jalan untuk menemukan kelapangan dan pertolongan dari Allah.